Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Mem. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan 9 matematika peminatan. Kali ini kita akan bahas, kemarin udah turunan trigonometri, kemudian masuk aturan rantai turunan trigonometri, dan hari ini kita masuk turunan implisit. Nah, turunan implisit ini berkaitan tidak hanya di trigonometri, tapi juga aljabar. Di kelas 11 kan belum pernah belajar turunan implisit ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menentukan turunan implisit aljabar dan trigonometri. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan implisit aljabar dan trigonometri. Oke. Sebelumnya kamu harus tahu dulu apa itu fungsi eksplisit dan implisit. Ada yang tahu? Daeng? Oke. Enggak, Mem. Enggak. Oke, baiklah. Kalau begitu saya jelaskan persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan Fx itu fungsi eksplisit. Berarti dalam satu fungsi itu kita punya fungsi Y dalam Fx. Variabel fungsinya itu adalah domainnya itu adalah si X. Variabel ubahnya adalah si Y. Itu eksplisit. Kita hanya punya variabel XY. Seperti ini ya, yang selalu kamu lihat. Ini namanya fungsi eksplisitnya. Implisit yang mana? Nah, fungsi implisit itu di sini kan Y-nya tunggal ya. Kita lihat dalam fungsinya tunggal kalau di eksplisit. Implisit itu kamu ketemu sama fungsi kedudukan Y sama X-nya itu tidak ada yang tunggal. Contohnya ini, cos X tambah Y ditambah akar X Y kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Di sini kita tidak bisa buat X sama dengan fungsi di dalamnya adalah Y, atau Y sama dengan fungsi dalamnya hanya dalam fungsi X, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan fungsi implisit. Oke, bisa ya. Jadi bentuknya udah paham ya, mana yang eksplisit dan implisit. Ini seperti ini, Y tambah cos XY kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurang 5Y kuadrat kurang 6. Nah, ini kamu tidak bisa buat Y sama dengan fungsinya itu dalam X, atau X sama dengan, karena dia memuat Y kuadrat, sedangkan X juga memuat hal yang sama, X dan X kuadrat, seperti itu. Baik, nah bagaimana cara menurunkan fungsi implisit? Jadi fungsi implisit ini kita memodif fungsi tersebut ke dalam dy dx, dan kamu nanti tidak lepas juga dengan aturan rantai turunan, oke? Jadi kalau nanti dia tidak ada fungsinya diturunkan, kita akan muncul dy dx, artinya turunan fungsi y terhadap x, oke? Nah, secara umum fungsi fx, y ini kan fungsinya bukan fungsi fx, tapi fungsi fx, y sama dengan c. Dengan c ada anggota dari bilangan real tersebut merupakan persamaan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit dilakukan pada fungsi-fungsi implisit tanpa mengubah bentuk fungsi implisit. Jadi kita, kalau kemarin kan di rantai yang dia mengubah, kita mengubah u, du-nya kembali lagi ke x, seperti itu ya. Kalau di implisit tidak. Jadi tanpa mengubah bentuk fungsi implisit menjadi eksplisit, tidak mengubah ke satu fungsi tertentu di situ artinya. Menurunkan fungsi implisit terhadap X dapat dilakukan dengan cara yang pertama, turunkan kedua buah ruas. Jadi kalau menurunkan kan turunkan persamaan yang di ruas kanan dan kiri. Terus bersamaan. Terhadap siapa? Kita tentukan saja terhadap X. Terhadap X. Oke. Kemudian gunakan aturan rantai. Gunakan aturan rantai, jadi nanti akan muncul dy dx. Kan dalam fungsi secara umum y sama dengan fx, ketika kamu turunkan kita ingin mencari dy dx ya, turunan y terhadap x, seperti itu artinya. Nah, ingat kembali aturan rantai itu apa? Kita udah belajar minggu lalu. dy dx sama dengan dy du kali du dx. Ini ya. Bahkan ini artinya du ini sebenarnya bisa dicoret, tapi dalam fungsi implisit nanti kita tidak mencoret du-nya. Tapi bentuknya bisa berubah menjadi dy dx, mengubah bentuk istilahnya. Oke. Baik, itu secara umum. Mungkin akan lebih mudah ketika kamu nanti ketemu ke soal. Kalau di sini kan masih meraba ini sepertinya.
Jadi nanti ada fungsinya itu dalam yang tadi yang di atas, seperti yang di atas, tidak perlu kamu rubah lagi sampai X tunggal, X sama dengan Y saja di sebelah, akan menyulitkan. Karena fungsi tadi, seperti yang kita lihat di atas tadi ya, seperti yang kita lihat di atas tadi, fungsinya itu kalau dia seperti ini memuat kompleks sekali. Ada X, Y-nya itu dalam fungsi cos, dalam fungsi akar, seperti ini. Jadi akan susah sekali untuk mengubahnya. Maka nanti dia tetap dalam bentuk eksplisit, tapi menurunkan ruas kiri dan kanan. Seperti itu. Oke, itu penjelasan dasarnya. Baik, tadi ingat ya, turunkan kedua ruas, gunakan aturan rantai, tentukan di dx. Oke, kita mulai ke contoh soal. Kita mulai di contoh soal yang pertama. Ini masih saya mulai dari contoh yang dia implisit, yang eksplisit dulu supaya mudah kamu memahaminya. Oke. Nah, contoh yang pertama fungsinya itu adalah tentukan dy dx jika y sama dengan u kuadrat dan u sama dengan x pangkat 4. Oke, ini dalam fungsi, ini kan masih bisa kita bentuk ke dalam fungsi eksplisit sebenarnya. Langsung saja, Y sama dengan X pangkat 4 pangkat 2. Tapi ini kita akan mengubahnya, Y sama dengan U kuadrat itu tetap dalam bentuk implisitnya. Berarti ketika kamu lihat nih, Y sama dengan U kuadrat, ada nggak variabel X di sini? Tidak ada. Tidak ada kan? Kita tetap dalam implisitnya. Gimana caranya untuk mencari turunan yang fungsi, kita mau cari dy dx, turunannya terhadap x, tapi tidak ada x-nya. Apa yang dilakukan? Nah, tadi kita gunakan, pertama gunakan apa? Aturan rantai yang diperoleh. Nah, kalau secara umum kita dapati dy dx itu kan sama juga dengan dy turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap x, gitu ya. Oke, maka kalau secara apa kan kita dapati turunan yang ini y sama dengan u kuadrat itu sama dengan 2u dikali du dx. Du dx-nya dari mana? Dari sini. Turunan yang sini kan dy du, y sampai di sini paham ya? Bisa nggak yang ini? Dy du-nya kenapa ini 2u? Kita mulai dari sini ya. Saya jelaskan y itu kan tadi sama dengan u kuadrat. Maka dy turunkan terhadap U. U kan 2U. Yang ini ruas kiri kita turunkan, yang di sini turunkan kan jadi 2U DU. Yang di sini diturunkan terhadap Y, yang di sini diturunkan terhadap U. Maka diperolehlah dy DU tadi sama dengan 2U. Inilah dia dy DU. Oke. Nah, dikali DU DX. DU DX yang ini. Yang ini. Ini kan tadi turunkan. Kita mau turunkan yang kiri berarti DU. Sama dengan 4x pangkat 3 dx. Maka dapatlah du dx-nya itu sama dengan 4x pangkat 3. Inilah si du dx, 4x pangkat 3. Maka kita peroleh u tadi adalah x pangkat 4. 2x pangkat 4 dikali 4x pangkat 3. Itu kalau yang kita pakai aturan rantai sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, dari aturan rantai tadi, kalau dia dalam implisit, dy/du itu tetap ditulis dalam 2u. Ya, karena dia minta 2u, karena kita memuat variabel itu tetap tidak dieksplisitkan. Du dy dx adalah 2u dikali du dx. Oke. Maka dari sini kita dapat turunan du kuadrat terhadap dx. Du kuadrat terhadap dx. U kuadrat tadi y ya. Artinya kan dy dx. Tapi dirubah langsung sini. Du kuadrat terhadap dx adalah 2u du per dx. Kalau dia secara implisit. Nah, jadi nanti kamu akan ketemu fungsi itu. Di contoh tidak diketahui U ini dalam X pangkat 4, hanya Y sama dengan U kuadrat. Itu yang dikatakan fungsi implisit. Oke, bisa sampai di sini? Membedakan antara implisit dan eksplisit? Bisa? Kalau bisa saya lanjut. Contoh yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Tentukan dy dx dari persamaan implisit berikut ini. Di sini ada x kuadrat y dikurang xy kuadrat sama dengan 5. Jadi di sini kamu tidak perlu mengubah y sama dengan. Ya,
Akan sulit sekali karena di sini ada y kuadrat variabelnya, akan sulit sekali. Jadi kamu tetap menurunkan ini langsung. Turunannya gimana? Langkahnya tadi, langkahnya turunkan yang luas kiri, turunkan yang luas kanan terhadap siapa? Terhadap x, dx. Oke. Nah, dari sini langkah awalnya itu tadi ya, setelah itu nanti pakai turunan rantai. Kita ambil langkah awalnya tadi, x kuadrat y dikurang xy kuadrat sama dengan 5. Kita turunkan terhadap siapa? Dx tadi ya. Dx x kuadrat y dikurang xy kuadrat. Yang di sebelah kanan dx turunan 5 terhadap dx. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah ya. Ini kan kalau dikalikan turunan dx terhadap fungsinya ini tanda kurang bisa dipisah ya, turunan dx dikali x kuadrat y dikurang dx kali xy kuadrat dikurang sama dengan turunan 5 terhadap dx. Oke, kita pecah ya. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Setelah kita perhatikan. Sekarang perhatikan pelan-pelan, fokus sampai yang di sini dulu. Fokus ya. Oke, nih. Lihatin ya. Nah, ini x kuadrat y merupakan u kali p. Benar ya? U kali P dengan di sini dia U, ini P. Kalau dia perkalian bentuk UP, benar ya? Nah, U kali P turunan DU kali turunan UY sama dengan U kali P. Masih ingat apa rumusnya? Yuk. U aksen P ditambah P aksen U. Oke, bisa ya. Nah, sekarang perhatikan. X kuadrat kita anggap U. Turunan X kuadrat kita ambil dari sini. Kenapa dia 2XY? Oke, tadi kan U aksen P. U aksen turunan 2X kuadrat Y. Turunan 2X ini turunan 2X, turunan X kuadrat ini adalah 2X, ya kan? V-nya Y. Oke, V-nya adalah Y. Selesai. Oke. Nah, di sini kita dapati tadi X kuadrat turunannya, tadi U-nya itu saya buat ya, saya ulang di sini X kuadrat, maka kita dapati turunan DU-nya tadi, U aksennya ini tadi sama dengan siapa? 2X. Ya. Y-nya sama dengan siapa? Y. Oke. Nah, Y aksennya itu sama dengan apa? Kan kita turunkan terhadap X. Y aksen, ini V ya, sorry. V-nya itu kan sama dengan Y. Oke, tidak ada variabel X kan di sini. Tidak bisa kita turunkan, maka Y aksennya itu adalah turunan Y terhadap siapa yang tadi dibuat terhadap DX. Makanya muncul U, tadi U adalah X kuadrat, sedangkan V aksennya adalah DY kali DX. Bisa sampai di sini? Bisa, Nak? Paham untuk yang ini? Saya hapus dulu nih, biar jangan ketutup. Oke. Bisa? Suaranya mana ya? Belum paham. Belum, Ma'am. Ya. Oke. Ya. Kita coba ke pen dulu. Oke, kita ulang ya. Saya ulang. Untuk khusus fungsi ini, yang ini saya ulang, fungsi yang D, saya ulang ya, X kuadrat Y. Fungsinya ini kan? Oke. Turunan terhadap X. Fungsi ini kita turunkan terhadap X. Berarti kita punya suatu fungsi, fungsinya itu adalah X kuadrat kali Y. Sampai di sini paham? Saya? Oke. Nah, sekarang kita punya ini adalah siapa? U. Yang di sini adalah V. Gitu ya. Ketika ini kita turunkan, ini misal anggaplah variabel W lah ya, jangan Y. Kalau Y nanti sama-sama Y. Ini W aksen kan. Ketika W aksen ini kita turunkan, kan hasilnya adalah U aksen P ditambah P aksen U. Iya. Sampai di sini bisa? Karena ini perkalian U kali V. Bisa? Oke, nah sekarang diketahui tadi U itu adalah X kuadrat. Kita kan perlu U aksen. U aksen itu turunkan si X kuadrat ini terhadap siapa? X. Berarti hasilnya adalah 2X dx ya. Kan terhadap X, 2X dx. Benar ya? Sampai di sini bisa? Bisa ya? Next, lanjut.
V tadi diketahui Y diturunkan terhadap X. Nah, turunan DY, turunan Y terhadap siapa? Terhadap DX. Ada enggak? X-nya di sini enggak ada, berarti hasilnya adalah DY per DX. Tetap ditulis Y aksen itu adalah DY per DX. Sampai di sini bisa ya? Nah, kita masukkan nih. Tadi kan diminta DX X kuadrat kali Y. Maka hasil turunannya adalah U aksen. U aksennya adalah 2X. P aksen dikali P. P-nya adalah Y. Oke. Ditambah P aksen. P aksennya turunan Y terhadap X. DY DX. Gitu ya. Dikali U. U-nya siapa? X kuadrat. Seperti itu. Itulah turunan implisitnya. Jadi Y-nya tidak kita rubah-rubah. Dia ingat aja Y itu diturunkan terhadap X. Maka muncullah DY DX. Seperti itu. Maka hasilnya adalah ini. 2XY ditambah X kuadrat DY DX. Oke, sampai di sini bisa? Saya. Nah, lakukan hal yang sama untuk suku kedua DX turunan XY kuadrat terhadap siapa? X. Lakukan. Ini juga akan ada U kali P di sini, ya kan? U kali V. Turunan U adalah 1. Turunan X 1 kan? Turunan dari 2Y kuadrat ini adalah kalau misalnya dia turunan. Tadi kan U-nya saya buat di sini aja lah ya. Yang kedua tadi kan ada XY kuadrat. Dengan U-nya sama dengan X, maka kita dapat DU-nya terhadap DX itu adalah 1 ya. V-nya sama dengan Y kuadrat. Nah, di sini kan tidak ada X kan? Maka turunan dari sini adalah siapa? 2Y. Diturunkan 2Y ini, 2Y-nya diturunkan DY terhadap siapa? Terhadap DX. Inilah si P aksennya. Maka muncul dikurang 1Y kuadrat U aksen V. Karena tadi U-nya, di sini U-nya, ini V-nya. U aksen P 1 dikali V Y kuadrat. Makanya 1 dikali Y kuadrat. Oke, ditambah V aksen U, P aksen U. P-nya tadi P aksen adalah 2Y DY DX, 2Y DY DX dikali U. U-nya siapa? X, seperti itu. Nah, turunan konstanta sama dengan 0. Turunan 5, 0. Ya kan? Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bentuk dapatlah nilai 2XY ditambah X kuadrat DY DX dikurang 1Y kuadrat ditambah X kali 2Y DY sama dengan DY DX sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan di persamaan ini. Kita memuat sama-sama ada DY DX. Ya, sudah kelihatan? Nanti kita buka kurungnya. Buka kurungnya. Maka kita buka kurungnya, kita satukan yang sama-sama memuat DY DX. Oke, yang memuat DY DX itu adalah DY DX dikali siapa? Yang pertama, X kuadrat. Oke, bisa? Atau di sini saya buat lagi nih, biar lebih rinci. Saya dekatkan ya. X kuadrat DY DX. Nah, ini min kali plus, jadi min kan? Min 2XY 2XY DY DX, oke, ditambah 2XY dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Sampai di sini paham ya? Bisa? Nah, yang ini kita satukan, kan dia memuat variabel DY per DX. DY per DX hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2XY. Dikalikan ya. Ini kita buat ke dalam asosiatifnya. Sama dengan, nah yang ini kita pindah ruaskan ke kanan. Makanya muncul Y kuadrat dikurang 2XY. Oke, bisa ya? Nah, lanjut. Kita lanjutkan. Maka kita dapati DY DX sama dengan Y kuadrat dikurang 2XY per, ini kan kali ya, bisa pindah per X kuadrat kurang 2XY. Jadi hasil turunan X kuadrat Y kurang XY kuadrat sama dengan 5 terhadap X adalah
dy dx sama dengan, ini turunannya ya, y kuadrat dikurang 2xy per x kuadrat dikurang xy. Begitu. Oke, terusan saya. Bisa, saya sebenarnya turunkan aja terhadap X, terhadap Y. Kalau Y tidak bisa diturunkan, dia berubah menjadi dy dx. Turunkan terhadap Y per dx-nya. Seperti itulah konsepnya untuk turunan implisit. Ini masih aljabar ya, belum trigonometri. Masih aljabarnya. Jadi pahamin dulu, sebenarnya konsepnya sama, tinggal penerapan ke rumus trigonometrinya saja. Oke, kita lanjut. Lanjut ya, bolehlah kalau mau di screenshot, tapi di apa saya upload juga kok di psikologi. Oke, ini baik ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, nah tentukan dy terhadap dx, turunan dy terhadap dx dari implisit berikut. Kita udah muncul trigonometri di sini. Sin x kurang y sama dengan cos y. Nah, sebelum kita masuk, kemarin kan kita sudah belajar turunan rantai di trigonometri. Kalau kita ketemu sama sin misalnya ax tambah b, ini kan kita udah belajar ya di turunan trigonometri. Maka kita dapati ini y sama dengan, berarti y aksen sama dengan, kan kita turunkan ini dulu ya di rantai kemarin. Turunan sin siapa? Cos ya. Cos AX tambah, ini tetap AX tambah B. Kemudian yang siapa lagi yang diturunkan? Yang berikutnya, AX tambah B-nya. Diturunkan yang dalam fungsi di dalamnya. Berarti dalam fungsi dalamnya adalah AX tambah B. Turunan AX tambah B adalah si A. Gini kan? Kita udah belajar ini di aturan rantai. Nah, berlaku hal yang sama di sini. Hanya saja di sini dia tidak hanya variabel X yang ada. Tapi ada variabel apa? Muncul dia Y, dua variabel. Itu makanya dikatakanlah dia fungsinya fungsi implisit. Seperti itu. Jadi konsepnya ini dia, sama. Oke, baik. Kita lanjutkan ke penyelesaian soalnya. Nah, langkah awal tadi tetap turunkan ruas kiri dan kanan. Oke, ini turunkan. Ini fungsi Y sama dengan X kurang Y sama dengan cos Y. Baik. Nah, turunan sin, kita turun ya. Langkahnya sama ya seperti ini ya. Turunan sin X kurang Y adalah cos X kurang Y. Dikali di sini kan A. Jadi kalau di sini, ini dikali fungsi yang di dalamnya. Atau saya buat di sini A itu adalah F aksen X tambah B. Makanya muncul dia, hasilnya di sini hasilnya adalah A. Gitu kan? Oke, turunan yang di dalamnya ini muncul fungsi implisitnya. Karena di sini yang di dalamnya turunan X kurang Y. Turunan X adalah berapa? 1. Turunan Y, ada nggak variabel Y? Tidak. Jadi turunan Y adalah dy per dx. Turunan Y terhadap X. dy per dx. Oke, ini hasil turunan rantainya. Sama dengan, nah di sini, cos Y. Turunan cos Y adalah min sin Y. Min sin Y. Oke, turunan fungsi luarnya dulu. Fungsi dalamnya Y. Y ini tidak dalam X, maka turunannya adalah dy terhadap dx. Seperti itu. Jadi ini itu sebenarnya bisa ditulis lah, lanjut ya, kita lanjutkan di sini. Bisa ditulis, ini kita kalikan satu-satu ya. Di sini cos X kurang Y dikali 1 adalah cos X kurang Y. Benar ya, baru cos X kurang Y dikali dy per dx, maka hasilnya adalah cos X kurang Y kali dy per dx. Oke, nah ini dy dx dikali min sin X. Oke, sekarang. Nah ini kan kita sama-sama nih, ruas kiri dan kanan ada dy per dx. Kita butuh nilai nanti di sini adalah dy per dx. Satukanlah antara cos sama sin ini. Oke, satukan antara cos sama sin. Maka kita bisa buat hasilnya sebelum ke sini ya. Saya buat di sini. Ini kalau kita rubah, dia akan menjadi min cos X kurang Y dy per dx dikurang, ini sin kan min kan, pindah jadi plus, ditambah sin Y dy dx, oke, sama dengan yang ini pindah ke sana. Jadi minus cos X kurang Y. Maka muncul persamaan yang ketiga ini. Ini sama-sama memuat dy per dx. Ini dy per dx kita asosiatifkan ya, kita kumpulkan menjadi min cos X kurang Y ditambah sin Y.
Oke, sama dengan min cos X kurang Y. Oke, nah yang kita butuhkan dy dx, maka langsung dy kita peroleh dy dx sama dengan min cos X kurang Y, kali silang ya, per min cos X kurang Y tambah sin Y. Oke, maka ini hasil turunannya. Kita tetap membuat dalam turunan itu ada X dan Y. Oke, bisa ya, ini yang trigonometrinya. Maka kalau mau dikalikan negatifnya hilang ya, sama-sama min di sini memuat ya. Tapi ingat yang ini kan dia ini kalikan negatif ruas atas dan bawah. Ini berarti min jadi cos X kurang Y, cos X kurang Y dikurang sin X tambah Y. Oke, sin dikurang sin Y. Oke, cos X kurang Y inilah hasil turunan implisit dari siapa? Sin X kurang Y sama dengan cos Y. Oke, bisa ya? Satu contoh lagi ya. Oke, baik. Udah mulai paham ya? Jadi turunkan aja. Jadi kalau Y itu tidak bisa turunkan, jadi dy per dx akan muncul. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat itu, ini dia. Tentukan persamaan garis singgung kurva X kuadrat Y kuadrat ditambah 4XY sama dengan 12Y di titik 2,1. Di trigonometri aplikasi turunannya belum kita pelajari, tapi ketika kelas 11 aplikasi turunan untuk aljabar sudah kan? Salah satunya menggunakan turunan menentukan gradien garis singgung. Jadi kasus yang ini adalah menentukan gradien garis singgung baru kita bisa dapat persamaan garis singgungnya. Namun yang berbeda dari yang kelas 11, ini fungsinya bukan fungsi eksplisit seperti biasa, tapi fungsinya adalah fungsi implisit. Maka kita turunkan dulu ini untuk mendapatkan garis singgung. Turunkan fungsi implisit ini supaya mendapat garis singgung. Baik, ingat ya, gradien garis singgung adalah turunan pertamanya. Berarti X kuadrat dikali Y kuadrat ditambah 4XY sama dengan 12Y kita turunkan. Oke, kita turunkan. Ini kita turunkan secara implisitnya. Sama ya seperti tadi, turunkan terhadap dy dx. D fungsi ini terhadap dx. Maka kita peroleh hasilnya apa? Ya, ini sama seperti soal nomor 2 tadi. Di sini ada fungsi X kuadrat, Y kuadrat, U kali V. Berarti hasil turunannya adalah U aksen V dikali V aksen U. U aksen saya buat di sini supaya kelihatan. Kita punya fungsi W, misalnya saya buat di sini X kuadrat kali Y kuadrat. Dengan U-nya itu adalah X kuadrat, maka kita dapati DU-nya itu adalah DU-nya, atau saya langsung aja U aksen aja ya. U aksennya sama dengan 2X. Atau DU-nya itu 2X dx. Tadi kan kita gunakan aturan rantai setelah ini ya. V-nya itu adalah Y kuadrat diturunkan terhadap X. Nih, maka P aksennya itu adalah 2Y. Hati-hati ya. 2Y, tapi dia kan tidak mempunyai fungsi X. Maka di sini DY terhadap DX diturunkan. Hasilnya muncul seperti ini. 2Y dy terhadap dx. Oke. Nah, untuk fungsi yang ini U aksen. Berarti W aksen tadi U aksen V ditambah P aksen U. Nah, U aksen V ini 2X dikali V Y kuadrat, berarti 2XY kuadrat ditambah V aksen 2Y dy per dx dikali U X kuadrat. Berarti hasilnya X kuadrat dikali 2Y dy per dx. Oke, ini untuk yang ini. X kuadrat Y kuadrat. Nah, untuk yang 4X, ya lakukan yang sama. Misalnya di sini saya buat untuk yang di sini mesti apa ya? V udah ya, R lah. R sama dengan apa? Fungsinya 4XY. Oke, 4XY. Berarti U-nya, saya misalkan saja U-nya itu 4X. Oke, maka V-nya sama dengan berapa? U aksennya sama dengan 4. Gitu kan? Oke, Y-nya itu sama dengan Y. Oke, maka Y-nya, V-nya sama dengan Y. Maka V aksennya itu kamu dapati Y terhadap siapa? dy dx. Turunannya ya berapa? 1 kan?
Turunannya 1 dy dx. Oke. Nah, sekarang ini u aksen p. U aksen tadi 4 kali y. P-nya y kan? Ditambah v aksen. V aksennya tadi berapa? V aksennya adalah 1 dy dx. 1 dy dx. U-nya siapa? 4x. Maka 4x dy per dx. Nah, yang di sini 12 di fungsi v ini sama dengan 12y. Kan dia v aksennya sama dengan berapa? Turunannya terhadap dx. Kan di sini ada variabel x. Maka turunan 12y kita turunkan kalau variabelnya y adalah 12 turunan terhadap dy, turunan y terhadap dx. Makanya muncul 12 dy per dx. Seperti itu. Nah, sudah ada seperti ini semua, kita kan butuh dy per dx sebagai gradien. Satukan nilai dy per dx. Maka akan muncul 2x kuadrat y, ini udah langsung ya, ini kamu kumpulkan nih, dy dx-nya 2x kuadrat y, oke, ditambah 4x, oke, yang ini ya, dikurang 12 sama dengan 2x kuadrat y dikurang 4. Dikumpulkan seperti tadi. Maka dari sini kita dapati dy dx sama dengan min 2xy kuadrat, min 2xy kuadrat dikurang 4y per 4x kuadrat y ditambah 4x kurang 12. Nah, ini kita substitusikan. Tadi kan dia melalui titik 2,1, artinya x-nya 1, x-nya 2, y-nya 1. Substitusikanlah ke persamaan ini yang dia merupakan gradiennya. Maka kita dapati m itu, masukkan ke persamaan ini, min 2 kali x-nya berapa? 2 dikali y kuadrat 1 kuadrat dikurang 4 kali y, 4 kali 1. Per 2 kali 2 kuadrat kali 1 ditambah 4 kali 2 kurang 1. Maka dapatlah m-nya sama dengan berapa? Minus 2. Oke, dapat m-nya sama dengan minus 2. Ingat kembali persamaan garis singgung itu jika diketahui gradien dan dua buah titik. Masih ingat rumusnya apa, Nak? Saya tulis dulu di sini. Kita udah dapat dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, sip, benar. Berarti kita bisa dapat persamaan garis singgungnya itu dari persamaan yang tadi. Kurva X kuadrat Y kuadrat ditambah 4XY sama dengan 12Y adalah titiknya tadi kita udah dapat ya. Titik pertama adalah M-nya sama dengan minus 2. Dan titik yang diketahui adalah 2,1. Kita masukkan ke rumus umum persamaan garis singgung. Rumus umum PGS itu secara umum adalah tadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Gitu kan? Yang inilah X1-nya, ini Y1-nya. Inilah M-nya, masukkan. Berarti Y kurang 1 sama dengan min 2x gradiennya dikali x kurang 2. Dapatlah y-nya sama dengan min 2x kurang 2 tambah 1. Hasilnya min 2x kurang 4 tambah 1. Maka garis singgungnya adalah y sama dengan min 2x kurang 3. Seperti itu. Mem, itu plus 4, Mem. Plus 4. Plus 4. Oh iya, plus 4. Iya. Ini min kali min ya, plus 4 ya. Berarti ini tambah 3. Tambah 5 ya. Oke, maka persamaan garis singgungnya adalah min 2x tambah 5. Oke, inilah dia salah satu penerapnya. Saya nggak buat penerapan yang implisit ini di trigonometri karena kita tidak belajar, belum belajar penerapan aplikasi turunan di trigonometri. Ini nanti masuk ke KD berikutnya. Oke, 4 contoh soal insya Allah pelajari pelan-pelan. Mudah sebenarnya, yang penting konsep turunannya tidak lupa. Jadi kalau seandainya variabel itu tidak memuat X, maka turunkan variabel itu, tapi jangan lupa dia diturunkan dy variabel itu terhadap siapa? Terhadap dx. Itulah fungsi implisit. Oke. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.